Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di tempat yang terbaik ini, di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain karena karunia, karena taufiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hidayahnya kita semua dapat bertemu, berkumpul untuk mengilmui diri, meningkatkan kualitas keilmuan kita, mengenal kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nilai-nilai yang Allah ta'ala akan ajarkan kepada kita di dalam kitab yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga apa yang kita lalui, apa yang kita jalankan betul-betul di dalam nilai-nilai yang Allah ta'ala harapkan, sehingga kehidupan kita yang tidak lama umurnya ini menjadi kehidupan yang berkah, kehidupan yang secara umur tidak panjang, tapi secara amal dan pahala Allah Ta'ala panjangkan sampai yaumil qiyamah, insyaAllah. Yang kedua, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan kita, imam kita. Beliau adalah orang yang selalu pertama kali untuk memulai kebaikan. Maka beliau adalah orang yang pertama kali mujahid. Beliau adalah orang yang pertama kali menjadi seorang muallim. Beliau orang yang pertama kali yang kita panuti menjadi seorang
penyampai kebenaran, menjadi orang yang pertama kali melakukan kebaikan-kebaikan yang kita contoh. Taib ma'asyiral muslimin, insyaallah kita melanjutkan kajian pembahasan atau membahas kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah. Ya, kita ulang sejenak di ayat ke-120. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidaklah sekali-kali, ya, ini walan, ya, tidak sekali-kali artinya tidak akan mungkin. Ketika Rasulullah ketika itu ingin mendakwahkan kepada orang-orang Yahudi, Allah Ta'ala mengatakan kepada Rasulullah, walan tarda ankal yahudu. Wahai Muhammad, ya, kamu tidak akan mendapatkan keridhaan mereka. Ini menjadi pelajaran bagi kita, kalau kita sampai saat ini menggunakan cara-cara mereka, menggunakan hal-hal yang berharap untuk mereka ridho terhadap kita. Kita berharap keridhaan mereka, kita berharap mereka senang dengan kita. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan dan Allah Ta'ala memastikan, walan tardo, tidak sekali-kali, tidak akan pernah orang-orang Yahudi dan Nasara itu ridho terhadap kita. Sampai apa? Hatta tattabi'a millatahum. Sampai kita ini betul-betul mengikuti mereka. Sampai masuk ke agama Yahudi, sampai masuk ke agama Nasrani, itulah pencapaian mereka. Tapi kalau sekedar kita ya ikut-ikutan mendukung mereka, ikut-ikutan menggunakan program mereka, mereka belum ridho. Mereka masih mempunyai program, mempunyai upaya sampai orang-orang muslim ini mengikuti mereka. Sebagaimana sekarang kalau kita lihat banyak hal-hal yang kita tidak sadari, ternyata kita mengikuti apa yang menjadi program mereka dari berbagai hal. Maka sebetulnya seorang muslim harus kuat dengan kekuatan hidayahnya Allah. Kita pasti akan bisa lebih kuat ketika kita menggunakan kekuatannya, hidayahnya Allah Subhanahu wa taala atau petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Ta'ala mengatakan hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti millah mereka. Allah Ta'ala mengatakan millah. Millah ini satu agama, ya, satu kelompok. Allah Ta'ala tidak menggunakan kalimat jamak milal, tidak. Tapi Allah Ta'ala menggunakan kalimat mufrad. Padahal Allah Ta'ala menceritakan antara Yahudi dan Nasrani. Ini menunjukkan bahwasanya Yahudi dan Nasrani ini millatun wahidah. Satu kelompok kafir, satu kelompok kufur. Artinya non-muslim itu satu kelompok mereka. Apapun agama mereka, apapun cara agama mereka, mereka sebetulnya satu, yaitu tidak muslim, tidak menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Ta'ala menggunakan al-kufru millatun wahid. Kekufuran itu hanya satu kelompok saja. Millatahum, ya, yaitu kelompok mereka. Tetapi kul inna hudallahi huwal huda. Tetapi katakanlah petunjuk yang betul murni, petunjuk yang betul menjadi pedoman kita hanya satu, yaitu hudallah, yaitu petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Mana petunjuknya Allah? Allah Ta'ala mengatakan dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, yaitu Quran ini menjadi petunjuk kita gitu. Apa yang bisa kita ambil, apapun yang kita inginkan, semuanya ada di dalam Quran gitu. Cuman kalau kita membahas teknis, ya di dalam Quran tidak ada teknis. Kalau kita mengambil nilai, mengambil esensi, mengambil kemurnian nilai, maka ada di dalam Al-Quran semuanya. Kalau kita menggunakan petunjuk itu, maka petunjuk itulah yang akan menyelamatkan, dan petunjuk itu pasti akan sukses kalau kita kerjakan.
Makanya Allah Ta'ala mengatakan kul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya hidayah, satu-satunya petunjuk yang konkret yang bisa kita ikuti. Selain petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya adalah bohong. Ini Allah Ta'ala menggunakan dua kalimat ma'rifah, hudallah, al-huda. Ini dalam bahasa Arab kalau ma'rifah ketemu ma'rifah berarti satu-satunya. Sebab bagaimana kalau dalam bahasa Arab kalau ada ma'rifah nakirah itu Muhammadun qaimun, Muhammadun ma'rifah qaimun nakirah, itu artinya Muhammad berdiri. Cuman tidak menafikan ada yang selain Muhammad yang berdiri. Cuman mengkabari bahwasanya Muhammad sedang berdiri. Kalau yang lain ada berdiri, wallahu alam, intinya Muhammad berdiri. Tapi kalau ma'rifah ketemu ma'rifah, Muhammadun al-qaimu, berarti hanya Muhammad yang berdiri. Tidak ada selain Muhammad yang berdiri. Maka kalau ini Allah Ta'ala mengatakan hudallahi, huwa ditambah huwa, terus al-huda berarti hanya petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenar-benar petunjuk. Gitu ya. Untuk urusan apa ini saya ulangi lagi, untuk urusan apapun. Kita ini kadang hanya mengkerucutkan petunjuk Allah dalam urusan ibadah saja. Sholat ikut petunjuknya Allah, puasa ikut petunjuknya Allah, zakat petunjuknya Allah, bangun masjid. Ya, bangun masjid itu sebetulnya gampang menggunakan petunjuk Allah, tapi kadang masih tukaran, pakai cara lain, gitu ya. Kemarin ini juga lucu, nggak tahu saya hukumnya apa, masjid dijual, tanah wakaf dijual. Itu nggak tahu itu gimana itu masalahnya, nggak paham. Baru kali ini saya dengar masjid dijual, wallahu a'lam bishawab. Padahal tanah wakaf itu ya harus utuh gitu. Dan nggak bisa diperjualbelikan. Wallahu a'lam. Kalau masjid itu, kalau umpama wakaf itu tidak bermanfaat lagi, betul-betul udah mentok, tidak ada manfaatnya. Nah itu mungkin bisa didaur ulang, dijual, diganti ke bermanfaatan yang baru itu gitu. Tapi ya nggak pernah kelihatan masjid nggak manfaat kecuali tidak dimakmurkan. Gitu. Wallahu a'lam. Kadang kita cuma ikut petunjuknya ya Allah yang hanya hubungan kita kepada Allah. Padahal semua dalam kehidupan ini Allah Ta'ala yang mengatur. Maka petunjuknya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Apapun, menanam bisa kita menggunakan petunjuk Allah, membangun rumah bisa kita menggunakan petunjuk Allah gitu. Apapun bisa kita gunakan ya, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bangun rumah lah. Kadang kita bisa melihat kenapa sih kok di surga itu ada air yang mengalir. Padahal surga itu tempat yang nyaman. Berarti kenyamanan itu, berarti sungai itu identik dengan kenyamanan. Berarti gemercik air itu bisa menyamankan orang gitu. Ya bisa dibuat itu. Kalau punya rumah halaman agak luas, bikinlah ya taman, kolam, ada gemercik airnya. Kalau nggak punya halaman ya bikin akuarium, dibikin suara gemercik air. Itu wallahi Pak. Itu mendatangkan kenyamanan di rumah itu. Karena barusan anak coba sendiri itu. Nggak ada gemercik di rumah ya bikin akuarium, dikasih air yang gemercik, itu wallahi. Di rumah itu rasanya adem. Anak bangun tidur alhamdulillah dingin, pakai AC soalnya. Cuman denger gemercik tadi itu langsung sejuk rasanya. Anak kira hujan. Anak nanya Harim, ternyata suara akuarium, di luar nggak hujan. Tapi nyaman, bangun itu nyaman, dengar gemercik itu nyaman gitu. Mungkin ya seperti itulah Allah Ta'ala menggambarkan kenyamanan itu bisa dengan nilai yang ada di dalam Al-Quran. Itu hanya itu ya. Coba yang lain banyak macam-macamnya. Ya, intinya kita menggunakan petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ya segala kenikmatan. Baik, kemudian Allah Ta'ala mengatakan
wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali wala nasir. Wala inittaba'ta, apabila kalian mengikuti ahwa'ahum, ya, nafsu-nafsu mereka. Allah Ta'ala menggunakan kalimat ahwa, padahal yang diikuti adalah Yahudi dan Nasrani. Kalau sekarang orang menganggap Yahudi dan Nasrani adalah sebuah agama, Allah Ta'ala mengatakan agama mereka itu bukan agama murni dari Allah, tapi itu adalah agama hawa nafsu mereka. Allah Ta'ala menggunakan kalimat hawa nafsu itu menggantikan kalimat agama bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala menggunakan kalimat ahwa jamak. Artinya hawa nafsu itu tidak satu, tapi banyak. Hawa nafsu itu apa ya? Banyak kemauan atau banyak program-program yang disempilkan dari mereka untuk kepentingan mereka. Di dalam mereka ya mengatur atau membuat agama yang mereka buat terhadap hawa nafsu mereka itu. Maka wala inittaba'ta ahwa'ahum, ya. Maka kalau kita mengikuti Yahudi itu bukan mengikuti petunjuk, tapi mengikuti nafsunya orang Yahudi. Kalau kita menggunakan caranya Nasrani, sebetulnya kita bukan mengikuti agama Nasrani, tapi kita mengikuti nafsunya orang Nasrani. Gitu. Apa nafsu mereka? Ya gampang, nafsu mereka adalah menghancurkan Muslim. Itu nafsu mereka. Ini kan nafsu mereka hatta tattabi'a millatahum. Kalau kita ikut mereka, berarti kan hancur Muslim. Ya itu nafsu mereka. Berarti kalau kita menggunakan cara mereka, sebetulnya kita sedang menghancurkan diri kita sendiri. Na'udzubillah. Ya, apa yang mau kita banggakan dengan petunjuk mereka? Wah, peradaban Amerika, peradaban Eropa. Padahal kita konkret punya peradaban yang sangat maju, yaitu peradaban Islam. Ya. Cuman kita ini dibutakan dari sejarah kita sendiri. Taib. Ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, sedangkan kamu telah datang kepadamu ilmu. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Ya, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa? Kalau ilmunya sudah ada tapi kita masih menggunakan ilmu orang lain. Sedangkan ilmu orang lain itu adalah nafsu-nafsu mereka. Maksudnya ilmu agama lain. Itu adalah nafsu. Padahal ilmu jelas ada di hadapan kita yang bisa kita pelajari, yaitu nilai keislaman ini semuanya. Taib. Allah Ta'ala mengatakan di ayat selanjutnya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Tetapi di antara mereka, ya, ini ada para ulama, para ahli tafsir yang mengatakan dalam makna walan tardo angkal yahudu walan nasr, itu artinya orang Yahudi dan Nasrani gak mungkin keluar dari agama mereka. Sudah walan itu artinya tidak mungkin mereka keluar dari agama mereka itu sampai-sampai tidak mungkin, kecuali di zaman Nabi, karena Nabi yang memberikan dakwah petunjuk bagi mereka. Karena apa? Karena sebagian dari mereka ada yang beriman. Allah Ta'ala mengatakan alladzina atainahumul kitab, yang mana kita telah datangkan kepada mereka alkitab, yatlunahu haqqa tilawatih, gitu ya. Dan mereka membacanya sebagaimana pembacaan yang benar, ulaika yu'minuna bih, gitu ya. Orang yang beriman itu orang yang tahu kitabnya datang kepada mereka dan dibaca dan digunakan. Itu orang yang beriman. Kalau datang tok Quran, iki Quranku, ya dibaca tapi nggak diimani, tidak diamalkan, tidak digunakan, gitu. Hanya sekedar cuman bacaan saja, maka sebetulnya Al-Quran belum menjadi pedoman hidupnya. Kalau sekedar dibaca, tapi harus diambil, apa sih maunya Quran ini dalam hidup saya? Apa sih Quran ini mengajarkan saya? Bagaimana mengajarkan saya? Apa yang saya perlu perbaiki dalam kehidupan saya dengan panduan Al-Quran ini? Gitu. Sebetulnya banyak ilmu. Kemudian, ulaika yu'minuna bih, maka mereka yang beriman kepada Allah. Waman yakfur, tetapi waman yakfur, barang siapa yang kufur terhadap
Al-Quran, faulaika humul khasirun, maka mereka rugi. Rugi itu kan sebetulnya untung tapi nggak dapat untung, rugi. Kan gitu ya kayaknya gambarannya. Rugi lawan kata untung. Sebetulnya dia bisa mendapatkan untung, tapi ketika untung tidak didapatkan maka rugi. Betul, artinya ketika Al-Quran ini datang kepada kita, sebetulnya dia berpotensi untuk menguntungkan diri. Tapi cara kita bermuamalah dengan Al-Quran yang salah, cara kita bergaul dengan Al-Quran yang tidak bisa, maka Al-Quran tidak mendapatkan, tidak memberikan manfaat kepada kita apapun, maka kita rugi. Tidak menguntungkan kita, maka dia akan rugi. Maka jangan sampai kita rugi, ya, kalau Al-Quran itu sudah ada di depan kita lalu kita tidak ambil Al-Quran. Dan ngambil Quran itu khudhu biquwah, harus dengan kekuatan gitu. Kekuatannya baca Qurannya, baca maknanya, baca tafsirnya. Mulai belajar membaca Al-Quran, membaca Al-Quran di dalam sholat dengan ayat-ayat yang maknanya sudah kita pelajari, maknanya sudah kita ngerti. Lalu tambah lagi, mungkin dihafal gitu ya, mungkin dimaknai, atau kita dengar pengajian-pengajian di YouTube banyak tentang tafsir-tafsir itu, atau kita baca tafsir-tafsir Ibnu Katsir dan yang lain. Itu agar menjadikan manfaat Al-Quran itu betul-betul ada dalam diri kita dan kita tidak rugi dengannya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, ya Bani Israel, udkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Allah Ta'ala mengajak dialog lagi. Wahai Bani Israel, ingatlah terhadap nikmat-nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan kepadamu. Nikmat ini, ya, nikmat yang waktu itu pernah kita bahas dalam surah Al-Baqarah, bagaimana nikmat Allah Ta'ala yang berikan kepada Bani Israel. Bahkan nikmat itu Allah Ta'ala mengatakan, wa anni faddaltukum alal alamin. Nikmat itu melebihi dari alam semesta ini. Mulia sekali nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel. Dari pengampunannya, dari kasih sayangnya, dari nikmat-nikmatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Tapi mereka tidak mengambil itu semuanya. Sehingga kemuliaan itu Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang muslim. Maka Allah Ta'ala mengatakan selanjutnya, wattaqu yauman, maka takutlah. Ya, ini masih khitabnya atau arahnya kepada Bani Israel. Maka takutlah yauman, terhadap suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang mana suatu jiwa tidak akan bisa menolong jiwa yang lain. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak akan bermanfaat harta dan anak. Harta yang selama ini kita simpen-simpen, ya, ngantongi duit akeh gitu, terus narik ngambil 10.000, takut jatuh yang lain sehingga dikoreksi lagi, dicari, ya, dijaga betul-betul itu, takut kehilangan kita. Kalau nyimpen uang di rumah itu kadang kepikiran gitu. Harta yang selama ini kita dekap, atau anak yang harta yang selama ini kita banggakan, atau anak-anak yang selama ini hanya kita banggakan tapi tidak pernah kita manfaatkan. Harta yang selama ini kita simpen-simpen tapi nggak pernah kita manfaatkan. Allah Ta'ala mengatakan, itu la yanfa' malun wala banun. Harta dan anak nggak manfaat ketika itu. Bukan artinya berarti nggak perlu nyari harta, nggak perlu punya anak, enggak. Bukan artinya harta tidak ada manfaatnya dan anak tidak ada manfaatnya, tidak. Mereka itu media yang bisa kita olah untuk menjadi manfaat untuk diri kita. Dan mereka bisa menjadi jariyah kita, artinya menjadi aset, saham, pahala yang terus mengalir. Dua tersebut. Harta yang kita sedekahkan, yang harta itu selalu bisa diputar untuk kebaikan, atau makna lain kalau kata para ulama yaitu wakaf. Itu Pak, sahabat itu di dalam Syekh Raghib Ar-Sirjani itu dalam kitab Rawa'i Hadharah itu beliau mengatakan tidak ada sahabat yang
Nggak ada sahabat di zaman Nabi yang tidak wakaf. Gitu ya. Tidak pernah nggak ada sahabat yang nggak wakaf. Artinya setiap sahabat itu meskipun sedikit mereka punya wakaf. Jadi harta itu tidak semua, ada nilai sedekah, ada nilai zakat, ada. Tapi adalah dari harta kita itu yang wakaf dan itu yang mengalir. Wakaf apa? Apapun wakaf bisa kita wakafkan. Kadang kita mungkin pernah beli HP, kita wakafkan ke sekolah, ke yayasan. Ustaz, mungkin ini bisa menjadi media di sekolahan ini. Ustaz, saya beli Al-Quran 1 dus, mungkin ini bisa dimanfaatkan dalam masjid. Ustaz, ini ana beli ini, berikan kepada yayasan yang dia ngerti gitu. Ngerti apa? Ngerti bahwasanya wakaf ini harus dikelola karena orang yang memberikan itu berharap pahalanya terus mengalir. Karena umpama ini saya punya HP, harganya 5 juta umpama. Saya wakafkan di sebuah lembaga, diterima. Saya punya apa yang lainnya, yang murah lah, MP3 100.000, saya wakafkan ke lembaga yang lain. Yang 5 juta lembaga ini nggak paham, hanya ditampung jadi aset lembaga. Saya punya wakaf ya, lembaga ini punya wakaf banyak, tapi tidak dimanfaatkan sama sekali. Tapi ada lembaga yang hanya dia menerima 100.000 tapi dimanfaatkan. Mungkin MP3 itu dijadikan memori anak-anak untuk murotal, sehingga dimanfaatkan, maka yang mengalir pahalanya yang 100.000, karena ini dimanfaatkan, yang ini tidak. Gitu. Karena ada Pak lembaga sekarang ini, tapi mudah-mudahan lembaga kita tidak, insya Allah. Ada lembaga besar itu saya tahu sendiri, mangkrak wakaf, tanahnya banyak, tapi nggak dimanfaatkan gitu. Wallahi baru beberapa hari yang lalu ada seorang dia seorang bisnis, seorang dokter punya pondoknya besar, diwakafkan ke suatu lembaga, gak diopeni, sampai sakit hati dia. Wallahi dia bilang, Zat, tolong digarap ini, Zat. Karena saya sudah nggak percaya lagi sama lembaga ini karena ini tidak diopeni. Jangankan pondok saya, pondok yang lain, tanah yang lain juga tidak diopeni. Itu wakaf ya. Artinya wakaf harus dimanfaatkan dan diputar, karena orang yang mewakafkan ini butuh pahala yang mengalir. Maka kalau harta kita, anak kita ajarkan ke lembaga yang bermanfaat, yang basisnya betul-betul Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan menjadi aset kita. Ketika kita meninggal, mereka ini akan terus mengalir. Gitu. Hartanya selalu mengalir karena selalu dimanfaatkan, anaknya juga pahalanya akan selalu mengalir karena anaknya juga akan menurunkan kebaikan itu kepada anak-anak selanjutnya. Maka al-mal wal banun, harta dan anak itu tidak akan manfaat kalau dia tidak dimanfaatkan oleh yang punya, tidak diganti untuk menjadi pahala. Di hari la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Itu ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, hari itu la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Udah nggak bisa, satu sama lain tidak bisa saling menolong. Bagaimana bisa menolong, bisa menebus, karena satu sama lain dalam keadaan yang sama. Sama-sama hufat, tidak menggunakan sandal, sama-sama tidak berpakaian, sama-sama tidak mempunyai harta, nggak punya apa-apa. Maka satu sama lain tidak bisa memberikan manfaat apapun ketika itu. Sama-sama butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimaafkan dan diberikan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqbalu minha adlun, dan tidak diterima syafaat, tidak diterima keadilan, wala tanfa'uha syafaat, dan syafaat-syafaat pun tidak akan bermanfaat, wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, mereka yang sudah mendapatkan nikmat tapi tidak mensyukuri dengan nikmat apa yang mereka dapati.
Karena Bani Israel sama sekali nikmat terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, mereka kufuri semuanya. Maka tidak akan bermanfaat sama sekali. Na'udzubillah. Maka ini hati-hati Pak, karena tebusan ini orang itu ya dikala dia kaya, kadang dia mengikhlaskan hal yang remeh. Tapi ketika orang itu butuh, sekecil apapun akan dituntut. Kan gitu kan? Kalau kita ada orang utang sama kita 100.000, tapi di rekening kita ada 1 miliar, 100.000 hilang, lupalah nggak apa-apa. Kecuali orang yang afritnya luar biasa, mungkin ditagih. Tapi 100.000 ya ala kulli hal, antum ingat antum bayar, antum nggak ingat ya kholas gitu. Tapi kadung kita ya makanan di rumah nggak ada, harem minta, ya, istri kita minta belanjaan, terus ada orang utang sama kita 10.000, ditagih itu. Karena kita betul-betul dalam keadaan butuh gitu. Maka di akhirat itu seperti itu keadaannya. Kalau kita datang dengan banyak pahala, insya Allah banyak orang yang kurang itu kita maafkan. Ketika banyak orang salah umpama di kita, mungkin bisa kita maafkan ini. Tapi kalau kita datang dalam keadaan butuh, pahala sedikit, naudzubillah, dosa banyak sehingga pahala yang sedikit ini habis untuk membayar dosa kita. Lalu kita masih punya tanggungan dosa yang banyak karena ketakutan kita. Kata Allah Ta'ala, bisa dosamu ditebus, bisa ditransfer ke orang lain. Ke siapa? Orang-orang yang pernah mendolimumu. Kira-kira kita berikan gak ke orang-orang itu? Kita berikan, ya Allah usah. Biar ditransfer yang ke lain orang-orang dolim. Disebutkan semua itu. Apalagi orangnya dendam ya. Iki tahu ngilokno aku. Ini pernah dolim sama saya. Ini pernah jungkrakno saya. Ini dulu pernah nikung. Ini pernah ini pernah ini. Semuanya disebutkan. Di dunia saja kita punya lupa, itu kadang kita mengingat itu. Apalagi di akhirat, di hari yang nggak ada lupa lagi gitu. Semuanya akan diusut dan dituntut. Na'udzubillah. Bahkan Allah Ta'ala menjamin orang tua bisa nuntut anak, anak nuntut orang tua, suami nuntut istri, istri nuntut suami, bahkan seluruh dunia akan ditebuskan. Na'udzubillah. Maka artinya Pak, kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kita perbaiki hubungan kita dengan manusia, apalagi dengan manusia kalau bisa selesai tidak ada permusuhan kita di dunia. Artinya kalau ada cekcok, ada masalah urusan manusia itu lumrah itu. Tapi harus diakhiri, diusahakan diakhiri dengan perdamaian dan kebaikan. Artinya sudah sifar-sifar. Kosong-kosong, tidak ada tanggung jawab atau mendolimi orang lain lagi. Ya, sehingga kita datang kepada Allah betul-betul dengan banyak pahala, sehingga kita bisa memberikan syafaat kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Jangan berharap di akhirat itu, jangan berharap ya biar saya ditolong sama orang lain gitu. Kita harus berharap kita bisa menolong kepada Allah, kepada orang lain. Kita berharap untuk bisa memberikan kebaikan. Toh kalau umpama mepet ya tetap berharap kebaikan gitu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala setelah mengisahkan tentang Bani Israel, ya, tentang kemunafikan mereka bagaimana Bani Israel, Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang musyrikin Quraisy di zaman Nabi, orang-orang musyrik. Tetapi sebelum itu Allah Ta'ala menceritakan tentang asal-usul mereka. Dan asal-usul mereka adalah dari orang yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala mengatakan wa idzibtala Ibrahim ya wa idzibtala Ibrahim rabbuh bikalimat fa'atammahun. Ini ada yang luar biasa. Ketika Allah Ta'ala menguji Ibrahim, ya, ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya, Allah Ta'ala memuliakan. Padahal kalau dalam bahasa Arab itu pelakunya dulu yang disebutkan baru ya korbannya, gitu ya. Lalu, tapi di sini Allah Ta'ala mengatakan Ibrahim dulu. Kemudian Allah Ta'ala mendempetkan kalimat Ibrahim setelah itu Tuhannya. Artinya kedekatan Allah Ta'ala dengan Tuhan. Ya, kedekatan Nabi Ibrahim dengan Allah Ta'ala. Wa idzibtala, ketika Allah Ta'ala menguji Ibrahim. Ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Bikalimat, dengan kalimat-kalimat Allah.
dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Banyak Nabi Ibrahim itu. Dan Nabi Ibrahim ya, ujian itu Nabi Ibrahim fa'atammahunna, dan Nabi Ibrahim sempurnakan seluruh ujian yang Allah taala berikan. Kalimat atamma itu, Pak, ya, itmam, sempurna. Ya, ada nama itmam, ya, tamam, ada namanya kamil, lengkap. Kalau lengkap itu bisa berkumpul, tapi tidak harus satu persatu. Yang penting lengkap, gitu ya. Tapi kalau sempurna itu satu persatunya itu datangnya dengan urut. Itu namanya itmam. Ya, sempurna baiknya. Maka kalau ini Allah Ta'ala mengatakan fa'atamahunna, berarti Nabi Ibrahim itu melengkapinya satu persatu, itu beliau selesaikan. Ujian datang beliau selesaikan, ujian datang lagi beliau selesaikan, ujian datang lagi beliau selesaikan. Terus itu seperti itu. Itu Nabi Ibrahim. Dari beliau masih kanak-anak, ya. Inna fatan yuqalu Ibrahim, ada seorang pemuda, ya, masih anak-anak Nabi Ibrahim, diuji dengan melihat ya, sesembahan yang tidak jelas, patung-patung yang diibadahi, padahal patung itu tidak ada manfaatnya. Lalu beliau mendakwahi mereka, lalu beliau dibakar, lalu beliau bisa menyelesaikan ya, ujian tersebut. Kemudian beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Palestina, lalu lanjut ke Mesir. Di Mesir diuji lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan hadiah. Kemudian Allah taala uji dengan tidak punya anak. Kemudian Allah taala berikan anak kepada Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Kemudian Allah taala uji anaknya untuk diasingkan ke Mekah dengan istri yang mempunyai anak darinya. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, diperintahkan untuk meninggalkan mereka. Nabi Ibrahim diuji lagi. Lalu Nabi Ibrahim lagi diuji di umur yang tua, beliau mempunyai anak kecil lagi, ujian. Kemudian banyak, sampai Nabi Ismail mulai dewasa, anak yang selama ini beliau cintai, yang beliau tinggalkan, Allah Ta'ala perintahkan untuk sembelih. Kemudian diperintahkan untuk membangun masjid dengan Nabi Ismail. Kemudian banyak ujian-ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim fa'atammahunna, beliau selesaikan ujian itu satu. Jurusnya apa? Jurusnya dekat dengan Allah dan sabar sudah. Bismillah, diselesaikan satu-satu. Ya namanya kehidupan dunia ya seperti itu gitu. Gak ada kenikmatan dunia itu yang tidak datang dari kesulitan gitu. Semuanya pasti dari upaya. Semuanya pasti dari sesuatu yang ya, malam ini bisa sejuk karena kita telah melewati pagi, siang yang panas, yang terik, masuk malam seger gitu. Kita menikmati air minum ini seger karena apa? Karena tadi haus. Kan gitu. Karena dunia seperti itu, nggak ada kecuali akhirat di surga. Surga nggak ada namanya haus. Hanya nikmat saja, nggak ada upaya. Tapi kalau di dunia ya seperti itu kehidupannya. Maka seorang yang beriman, maka dia perlu mengimani bahwasanya kenikmatan yang akan dia dapati itu pasti melalui upaya, gitu ya, melalui usaha. Maka dilewati dengan baik. Fa'atammahunna, mulai dilewati pelan. Semuanya seperti itu. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, qala inni ja'iluka, sesungguhnya aku telah menjadikanmu untuk manusia, wahai Ibrahim, sebagai imama, sebagai imam. Allah Ta'ala tidak menggunakan kalimat rasulah, utusan. Padahal Nabi Ibrahim juga rasul. Alasannya kenapa? Karena Allah Ta'ala ingin menjadikan Nabi Ibrahim ini adalah pemimpinnya seluruh umat. Tidak hanya di umatnya Nabi Ibrahim saja, tapi seluruh umat. Maka imam kita ya Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim. Imam. Ya imamah, menjadi imam, menjadi atasan. Karena seluruhnya Bani Israel juga dari Nabi Ibrahim.
Ya, Nasrani juga dari Nabi Ibrahim dan Muslim pun dari Nabi Ibrahim. Karena turunnya nanti Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail dan Nabi Ismail ya punya anak terus sampai nanti lahirnya zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, yaitu orang-orang Quraisy. Qala wa min dzurriyyati. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, wa min dzurriyyati. Kalau aku jadi imam ya Allah, aku juga berharap anak-anakku juga. Itu orang tua yang baik seperti itu. Berharap mendapatkan berharap apa yang didapat kebaikan dari Allah. Beliau juga doa untuk berharap anaknya pun juga mendapatkan kebaikan sama. Gitu. Ini orang tua seperti itu. Itu pun juga sebagai guru gitu. Guru harus punya rasa apa kebaikan yang saya miliki harus saya turunkan kepada anak-anak. Dan saya berharap anak-anak saya harus, apalagi seorang guru, berpikirnya harus anak-anak saya harus lebih daripada saya. Gitu. Gak mungkin ya seorang guru yang gak usah panjang-panjang. Nanti kalau kamu terlalu pintar ngalah-ngalahi saya, itu insya Allah gak ada guru gitu. Kalau ada gitu berarti dipertanyakan keikhlasannya dalam menuntut ilmu. Maka seorang guru harus berharap anaknya jauh lebih pandai daripada dia. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa, wa min dzurriyyati. Kalau aku menjadi imam maka anakku pun juga akan saya berharap menjadi imam. Tapi Nabi Ibrahim menggunakan kalimat wa min dzurriyyati. Karena beliau tahu karena tidak mungkin anakku semuanya menjadi imam. Ya, ini mustahil kalau semuanya. Ya namanya guru seperti itu kan ini. Enggak bisa kita berharap semuanya pasti sempurna, tidak. Pasti semuanya mempunyai kelebihan masing-masing. Baik, kita dengarkan adzan dulu. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Maka Nabi Ibrahim berkata, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah Ta'ala mengatakan, ini sesungguhnya aku telah menjadikanmu untuk manusia imam. Imam menjadi contoh seluruh umat. Ya, karena Allah Ta'ala juga istofa. Allah Ta'ala memilih dari yang terbaik, yaitu keluarga Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad ini orang yang lulus melewati ujian-ujian dari Allah secara personal dan keluarga. Karena semuanya satu keluarga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pula. Maka ini menjadi menjadi contoh kita personal dan keluarga juga menjadi tipe contoh dalam kehidupan keluarga kita. Qala wa min dzurriyyati. Kata Nabi Ibrahim dan dzurriyyah saya juga. Ini jadi menarik juga ini. Menarik apa? Bahwasanya kadang kita sebagai orang tua kita hanya berdoa untuk anak kita saja. Tapi Nabi Ibrahim mengajari kita kalau doa itu jangan dicukupkan untuk anak kita. Tapi nilai kebaikan-kebaikan yang kita miliki itu kita turunkan dan kita harapkan dan kita doakan kepada Allah agar tidak hanya untuk anak kita tapi untuk generasi kita semuanya gitu. Turun temurun. 7 turunan. Kadang orang itu 7 turunan cuma dibuat sumpah kualat saja. Kalau sumpah kualat baru 7 turunan. Tapi kalau berdoa 7 turunan enggak pernah diucapkan. Itu pun kita alhamdulillah masuk karena kita mengikuti doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Baru keturunannya ikut. Coba doa itu enggak ada. Mungkin kalau kita pribadi jarang kita berdoa, ya Allah untuk anak dan keturunanku. Kadang kita cukupkan di anak. Tapi kenapa kita tidak doakan untuk keturunan? Karena Nabi Ibrahim doakan untuk keturunan, maka Allah Ta'ala ijabahkan keluar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Doakan mereka dan anak-anak kita. Kita sebagai orang tua kita doakan anak.
Atau kita sebagai guru, kita doakan murid kita, itu ke anak-anak kita juga. Karena guru otomatis menjadi orang tua pertama di sekolah. Kita doakan mereka, karena nggak tahu di antara mereka itu menjadi orang-orang yang menjadi imam. Maka tugas kita sebagai orang tua atau sebagai guru memberikan nilai-nilai baik kepada mereka. Yang mana nilai-nilai itu menjadi pegangan dan pedoman mereka, menjadi kekuatan mereka dan menjadi solusi dalam kehidupan aktivitas mereka sehari-hari. Makanya Pak, kalau orang-orang dulu itu kan Masya Allah ya, orang tua dulu itu banyak nasihat-nasihat itu sepatah dua kata, tapi itu bisa kita pegang sampai saat ini. Karena apa yang dia bawa, yang mereka sampaikan itu adalah nilai gitu. Tapi kalau sekarang ini kadang kita jauh dari nilai, jauh dari kata-kata ya mutiara yang baik yang bisa menjadi pegangan bagi mereka gitu. Mulailah untuk menggunakan nilai, dan nilai terbesar dan nilai yang paling kuat adalah nilai Al-Qur'an. Itu kita ambil dari Al-Qur'an lalu kita sampaikan kepada mereka supaya menjadi pedoman kekuatan mereka. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya Allah taala akan berikan kepada sebagian anak cucu keturunan Nabi Ibrahim. Cuman otomatis ya kudua atau imam ini tidak akan diberikan kepada mereka yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dekat terhadap hidayah Allah, mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang mendapatkan mendapatkan doa dari Nabi Ibrahim itu tadi, yaitu menjadi imam atau kudwah, menjadi orang yang alim. Tapi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan di tafsir Al-Baqarah ayat yang ke-125. Jazakumullah khairan katsira, minta maaf kurang lebihnya, semoga ini bermanfaat, menjadi barokah ya, untuk kita semuanya. Jazakumullah khairan, astaghfirukum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.